الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ما تعاقب الليل والنهار الله أكبر ما اصطلح التائبون مع الله سبحانه وتعالى فصفح عنه وتاب وغفر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان ربي سبحان ربي ملء الميزان سبحان المسبح في كل مكان سبحان من أدخل عباده المؤمنين إلى الجنان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله حمدا يكافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحان الله ثم لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين خير نبي أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ورسولنا وشفيعنا ودهرنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاسمعوا قول الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin wal hadirat jemaah Idul Fitri yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini semua umat Islam di muka bumi Allah ini mengumandangkan kalimat takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Kau sudah berpuasa 30 hari lamanya, tapi jangan engkau kira puasa tersebut sebagai ibadah yang akan memasukkan engkau ke surga Allah Subhanahu wa taala. Belum ada apa-apanya dibandingkan nikmat hembusan nafas, detak jantung, darah yang menetes. Belum ada apa-apanya amal yang engkau lakukan dengan tidurmu di malam yang gelap gulita. Belum ada apa-apanya amalan yang engkau kerjakan, amalan yang engkau lakukan di hadapan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, orang beriman hari ini mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Terlintas di hatinya, sudah melaksanakan berpuasa, sudah bersedekah, sudah memberikan buka puasa untuk orang yang berpuasa, maka belum ada apa-apanya dibandingkan nikmat besar yang Allah titipkan di dalam rahim seorang ibu.
sampai engkau disusukan 2 tahun lamanya, sampai kemudian engkau dilahirkan ke muka bumi ini dan mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pagi ini, di hari nan suci ini, orang sedang membayangkan sahabat tersayang, buah hati belayan jiwa, sang pelipur lara, pasangan hidup, anak terkasih, orang tua yang mulia yang senantiasa kita doakan selesai sholat fardu maupun sholat sunnah. Andai ibunda, andai ayah kita masih hidup, pulang dari sholat Idul Fitri ini, mungkin bisa kita cium tangannya, mungkin bisa kita peluk tubuhnya yang rapuh, mungkin bau busuk, bukan karena apa-apa, tapi karena keringat. Demi siapa? Demi kita, buah hati tersayang, belayan jiwa, jantung pelipur lara, rela makan, rela tidak makan, rela mati, rela berdiri di bawah terik matahari. Demi siapa? Demi kita, anak tercinta, buah hati yang tiada harganya, kalau dijual tak akan ada mampu yang membeli. Betapa kulit seorang ayah melepuh di bawah terik panas matahari, mencari makan sesuap nasi untuk biaya sekolah, sampai engkau pada hari ini, pada detik ini, selesai sholat Idul Fitri ini, menjadi manusia yang mulia, menjadi manusia yang dihormati oleh banyak orang. Karena siapa? Siapa lagi kalau bukan karena ayah dan ibu kita. Tapi malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Mereka yang mestinya hadir di tengah kita pagi ini, selesai sholat Idul Fitri ini, kita datangi mereka, kita cium, kita minta maaf kepada mereka. Wahai ayah, wahai ibu, maafkan kesalahan Ananda selama ini. Barangkali ada kata-kata Ananda yang menyakiti hati ibu, menyakiti hati ayah. Mohon maafkan kesalahan hamba, kesalahan Ananda selama ini, wahai ibu dan ayah tercinta. Tapi saya, jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah, hari ini, detik ini, mereka sudah tidak lagi ada bersama kita, mereka sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Barangkali senyumnya pagi ini masih terbayang di pelupuk mata, tapi jemaah rahimakumullah, mereka sudah pindah ke alam yang lain. Allah angkat mereka, Allah bawa mereka ke tempat sebenar-benar tempat kembali ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya mampu tegak berdiri di samping makamnya, di samping kuburannya, sambil berucap Assalamualaikum, keselamatan bagi kalian. Ya ahlan diyar minal mu'minin, wahai penghuni kubur, wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami yang masih hidup ini akan menyusul kalian. Nas'alullahu lana wa lakumul afiyah, dan kami yang masih hidup ini dan untuk kalian yang sudah mendahului kami berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan bagi kalian. Tak ada yang dapat dikirimkan kecuali untayan doa, surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, awal surat Al-Baqarah, ujung akhir surat Al-Baqarah, surat Yasin. Seperti tetesan embun di tengah padang pasir, akhir kehadapan mereka, untayan doa kita, untayan surat Yasin kita. Untuk siapa? Untuk ibu dan ayah kita yang sudah mendahului kita ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang dapat diucapkan selain kata-kata Allahumma ja'al qabraha, ya Allah, jadikanlah kubur mereka, kubraha, kubrahu, kubrahuma, kubrahum, rawdatan min riyadil jannah, salah satu dari taman surga. Wala taj'al kubrahu, kubrahum, kubrahuma, ufratan min ufarinna, salah satu dari lubang neraka. Betapa tidak, ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Apa yang dapat kita balaskan? Andai kau gendong mereka dari rumahmu, dari tempat kediamanmu hari ini menuju tanah suci Makkah, kau gendong mereka, kau dekat mereka
7 kali putaran sa'i, tawaf dan umrah, belum tentu apa yang engkau lakukan itu bisa membalas apa yang sudah mereka berikan kepada engkau. Berapa kali ia tidak bisa melaksanakan sholat tahajud di malam hari? Karena apa? Karena tangismu memecah peki sampai pagi tiba. Berapa kali mereka tidak bisa melaksanakan sholat duha? Karena tangismu, karena kencingmu melekat di baju mereka. Berapa kali ibu kita, berapa kali ayah kita diusir dari tengah keramaian. Karena apa? Karena tangismu memecah peki telinga. Berapa kali mereka tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena dalam kandungannya 90 hari engkau dalam asuhannya, 30 hari dia ibu mengandung engkau, 30 hari lagi ibu tidak bisa berpuasa karena dia menyusu engkau di tahun yang pertama. 30 hari lagi seorang ibu tidak bisa berpuasa. Demi apa? Demi kalian, demi engkau. Anaknya disusukan di tahun yang kedua. 90 hari ibu kita merelakan tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa? Untuk kita seorang buah jantung, pelipur lara, belayan jiwa, anak terkasih, tak ada harganya kalau dibeli. Apa yang dapat kau balaskan hari ini, ma'asyiral muslimin, jemaah Idul Fitri rahimakumullah? Andai uangmu yang banyak, andai hartamu yang banyak kau datangkan, tetap tidak akan bisa menebus apa yang telah ibu, apa yang telah ayah berikan kepada kita. Hanya doa yang dapat kita untaikan setiap selesai sholat fardu, setiap selesai sholat sunnah. Doa yang kita bacakan untuk ayah, ibu kita yang telah mendahului kita. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ya Rahman, ya Ghafur, ya Karim, ampunilah dosa orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya. Merengek engkau, menangis engkau, meminta kepada Allah seperti apa tangis ibumu memecah peki telinga ketika melahirkan engkau ke dunia. Cobalah merengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ampunilah dosa ibu saya, ampunilah dosa ayah saya. Warhamhuma, ya Allah, sayangilah ibu kami. Ya Allah, sayangilah ayah kami. Kama rabbayani shaghir, sebagaimana mereka dahulu menyayangi kami. Ibu tak tahu lapar, ayah tak tahu lapar. Setiap kali barangkali ayah kita berbohong, ada duit, ada harta, padahal di sakunya dia tidak rela. Dia rela tidak makan demi siapa? Demi kita, anak buah hati, belayan jantung, pelipur lara, anak terkasih yang tiada harganya. Andai doa itu pun tak dapat kau ucapkan, apalagi yang dapat kau berikan, apalagi yang dapat kita katakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini barangkali di samping kuburannya, di samping makamnya, di samping pusaranya, kau teteskan air mata, berlinang darah sekalipun, tak akan dapat menebus kebaikan, tak akan menebus kesedihan. Hanya dapat kau katakan hari ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Segala puji hanya bagi Allah. Allah Maha Kuasa. Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran. Ala awliya Allah, ketahuilah bahwa kekasih Allah, la khaufun alaihim, mereka tidak akan takut dengan masa yang akan datang, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan sedih dengan apa yang sudah berlalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita di atas dunia ini tak lama. Kita di atas dunia ini hanya sementara, sampai malaikat maut tiba. Di tengah hidup yang penuh kelap-kelip dunia inilah kita sempat mengatakan Allahu Akbar, bersyukur kepada Allah. Walhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Wa syukrulillah, bersyukur kepada Allah. Mengatakan tiada daya dan upaya yang keluar dari mulutmu, la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau agungkan dengan ucapan subhanallah, kau muliakan dengan ucapan alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Selama 30 hari lamanya, 1 bulan penuh,
kita menahan makan dan minum di siang hari sampai waktu sholat maghrib tiba. Laparmu ada batasnya, haus kerongkongan, kering kerongkonganmu ada batasnya. Tapi yang di sana tetangga kita, sahabat kita, karib kerabat kita, sanak famili kita, hari ini lapar, besok mereka lapar. Tetapi ma'asyiral muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, di hari yang suci ini, di hari yang Idul Fitri ini, jangan sampai mereka meminta-minta, bahkan mengemis kasih sayang daripada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dosa terbesarmu adalah ketika membiarkan mereka di hari yang fitri ini, di hari yang mestinya mereka memakai baju yang baru yang lebih bagus daripada kita, yang lebih bagus dari yang kita pakai pada sholat kali ini. Tetapi karena tidak ada lagi hati yang lembut memberikan kasih sayang kepada mereka, mereka jangan sampai masih meminta-minta, bahkan mengemis kasih sayang kita. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW setelah selesai sholat Idul Fitri, membawa sahabat membentangkan sorban. Seketika itu juga Nabi Muhammad SAW berkata, "Tasaddaqna, bersedekahlah wahai jamaah." Maka jamaah para sahabat ketika itu mengeluarkan harta benda mereka. Yang punya emas mengeluarkan emasnya, yang punya cincin berharga mengeluarkan cincinnya, yang punya gelang mengeluarkan gelangnya. Karena apa? Karena para sahabat Rasulullah SAW sadar apa yang dimiliki hari ini, harta yang dipunyai hari ini, semua akan tinggal, dan yang akan dibawa mati hanya apa yang disedekahkan. Maka fa'afnaita, yang engkau makan, yang kita makan akan busuk. Wa ma labista fa'afnaita, yang kita pakai bagus hari ini, baju lebaran hari ini akan lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kita sedekahkan tadilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari itu tidak ada gunanya harta. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari itu, hari kiamat, di padang mahsyar nanti, tidak ada gunanya harta, wala banun, tidak ada gunanya anak. Hari ini barangkali kau banggakan kebun sawitmu, kau banggakan kebun karetmu, kau banggakan jabatan dan kekuasaanmu, sampai pada masanya semua akan sirna, tak lagi bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala banun, hari ini barangkali kita banggakan anak kita S1, S2, S3, profesor, gelar bukan main panjangnya. Tapi hari ini ingat, semua akan ada masanya. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari itu orang-orang akan lari dari saudaranya, wa ummihi, dari ibunya, wa abih, dari ayahnya, wa sahibati, istri lari dari suami, suami lari dari istri. Mereka tidak lagi bersama, wala bani, dan anak lari dari orang tua, dan orang tua lari dari anak, ibu melarikan diri dari anak melarikan diri dari ibu, tidak dapat menolong ayah dan ibunya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, karena pada hari itu setiap orang sibuk dengan apa yang mereka lakukan di atas muka dunia ini. Apa yang diurus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, dan penglihatan, wal fuada, sekecil apapun telinga mendengar, sekecil apapun mata melihat, sekecil apapun bisikan hadir di dalam hati, semuanya akan ditanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka oleh sebab itu jemaah rahimakumullah, tasaddaqna, bersedekahlah. Kullu imrin tahta dhilli sadaqati, setiap orang di hari akhirat nanti, di yaumil mahsyar nanti, akan bernaung di bawah sedekahnya. Itulah mengapa orang yang mati tatkala ditanya, andai mereka diberikan kesempatan, ayah ibu kita yang barangkali sudah mendahului kita hari ini, ketika mereka ditanya, apa? Hai mayat, hai orang yang sudah meninggal, andai kau kuhidupkan kembali, kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan engkau lakukan? Maka orang mati itu serentak akan menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya ya Allah engkau berikan aku kesempatan hidup sedetik saja, hidup sebentar saja,
Fa'asaddaqa, maka aku akan bersedekah wahai Allah, wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang yang saleh. Bahkan di antara mereka orang yang sudah mati, ada yang sudah masuk neraka, mereka berkata, Rabbana absarna. Ayat ini dibaca ketika pagi Jumat, salat subuh, sujud tilawah, surat As-Sajdah. Rabbana absarna, wahai Allah Tuhan kami telah melihat azab, wa sami'na, dan kami sudah mendengar azab. Farji'na ya Allah, maka kembalikanlah kami hidup kembali ya Allah di atas muka bumi. Na'mal salihan, sungguh ya Allah kami berjanji akan melaksanakan ibadah yang saleh. Tapi saat itu penyesalan tidak lagi bermakna. Pagi ini kita merenung sejenak. Yang bakhil, yang pelit, selama ini yang pelit, yang bakhil bersedekahlah. Yang minum khamar berhentilah. Yang berjudi dan jadi master togel berhentilah. Barangkali ada orang tua yang mengizinkan anaknya berjudi, berhentilah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Da'u mardakum bis sadaqah. Obatilah sakit kalian dengan sedekah. Sakit nurani tidak bisa diobati dengan obat pil, tidak bisa diobati dengan paracetamol, tapi bisa diobati dengan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan ilallah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sakit jasmani bisa diobati dengan obat pil, tapi sakit nurani ketika tidak mau melangkah ke masjid, ketika berjudi, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa obatnya? Sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebesar bumi engkau membawa dosa di hadapan Allah, seluas langit semesta ini engkau datang kepada Allah membawa dosa yang begitu banyak, tapi Allah akan katakan sebesar apapun dosamu akan aku ampunkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi ada satu cara menolak bala, menolak musibah. Sedekatus sirri tadfa'u mitatas su. Sedekah akan menolak mati su'ul khatimah. Barangkali tiap pagi petang, selesai sholat duha, selesai sholat tahajud, selesai sholat fardu, kita membaca doa ini. Rabbana khtim ajalana, ya Allah tutup amal kami, wa umurana, tutup umur kami ya Allah, bi husnil khatimah, dengan husnul khatimah, wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah, dan jangan engkau tutup ajal dan umur kami dengan su'ul khatimah. Tapi cara paling ampuh menolak mati su'ul khatimah adalah dengan memperbanyak sedekah. Yasba'ul mayyita thalathun, yang datang mengiringi mayat tatkala dia mati, tatkala dia meninggal tidak banyak. Ramai jamaah mengantarkan, sahabat, tetangga, keluarga, sanak famili ikut mengantarkan, tapi mereka hanya memasukkan kita ke liang lahat, meletakkan kita ke keranda. Selepas itu mereka akan pulang, tinggallah diri sebatang kara di dalam kuburan yang lahat, tak ada lampu, tak ada siapapun di sana. Ya wahidun yarji'u tsani. Yang dua pulang, sahabat pulang, harta pulang, jabatan pulang, mobil mewah yang kau beli dengan duit halal, apalagi duit haram akan pulang. Tinggallah yang satu. Mereka akan bagi harta yang kita punya banyak, anak-anak dan istri kita akan membaginya. Mereka akan jual, mereka akan simpan, dibagi sesuai dengan hukum faraid dalam Islam. Kawan, sahabat, tetangga menangis meneteskan air mata, buah hati menangis juga, pasangan hidup, suami, istri ikut meratap. Tapi setelah itu, setelah mereka menatap, mereka juga akan balik ke rumah, tinggallah diri sebatang kara di tempat yang hanya beralaskan tanah. Kain pun tidak dijahit. Setelah itu sendirian di dalam, tak ada lampu, gelap gulita. Siapa yang akan datang di hadapan kita? Tatkala kita terbujur berbaring di dalam kubur, siapa yang akan datang? Amal yang pernah kita buat. Kalau pernah kaki melangkahkan kaki menuju sholat tarawih, kalau pernah mata membaca Al-Quran, tapi harus di bulan Ramadan. Kalau pernah tangan mengusap, mengelus dengan kasih sayang kepala anak yatim, kalau pernah hati memikirkan, merenungkan apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan datang kepada kita ketika kita terbujur di liang lahat, di dalam kubur tanpa lampu, tanpa apapun. Yang lain tinggal tidak berkesan. Setelah diri tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Yang selama ini dimuliakan dan dibanggakan, gelar panjang bukan main, SH,
MH, SAG, MPD, SPD, profesor sekalian, semuanya akan tinggal. Karena apa? Karena itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tu'izzu man tasya. Allah bisa saja memuliakan siapapun yang Allah kehendaki. Tudillu man tasya. Allah bisa saja menghinakan siapapun, siapa yang Allah kehendaki sehina-hina mungkin, kapan, dimanapun, dan kapanpun yang Allah kehendaki. Akhirna ya Allah bil imani wal Islam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, muliakanlah kami, muliakanlah jamaah Masjid Ansarullah Idul Fitri ini bil imani wal Islam, dengan keimanan dan Islam. Dan jangan muliakan kami ya Allah dengan harta, dengan tahta, dengan jabatan ya Allah, tapi muliakanlah kami dengan harta itu kami bisa mengelus kepala anak yatim, kami bisa memberi makan anak yatim, kami bisa bersedekah di jalan-Mu ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau laparmu sudah sampai menyentuh hati, maka ringan tangan berbagi. Kalau laparmu sudah menyentuh kalbu, maka ringan tangan untuk menolong orang yang susah. Kalau lapar hanya sebatas perut saja, menahan minum saja, maka selepas selesai sholat Idul Fitri ini akan terjadi pembalasan atas sebulan menahan makan dan minum. Tapi orang Islam berpuasa bukan untuk menahan makan. Orang Islam berpuasa untuk melembutkan hati, menajamkan sensor infak, sedekah dan zakat. Keluarkan zakat sampai pada masanya, takkan lagi berguna harta. Pada hari tersebut harta itu akan dipanaskan, dididihkan. Fatukwa bihajibahuhum, dan akan ditumpahkan ke keningmu. Wajunubuhum, dan akan ditumpahkan ke pundakmu. Wazuhuruhum, dan akan ditimpakan ke badanmu. Panas hartamu yang selama ini kau simpan, kau pelit demi apa? Demi menumpuk kekayaan, akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendidih, menggelegak, apalagi harta yang haram ditimpakan ke kening kita. Bayangkan saja korek api kemudian menyentuh tangan kita. Astagfirullahaladzim panasnya. Apalagi ini harta yang selama ini barangkali di ATM ada 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 50 miliar, bahkan 1 triliun. Allah panaskan dan Allah timpakan ke kepalamu. Itulah yang engkau rasakan. Hadza ma kanastum, kata Allah, inilah yang selama ini kalian tumpuk. Inilah selama ini harta anak yatim, harta fisabilillah, harta masjid yang kalian tahan. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, bersedekah, karena tidak ada lagi yang akan menyelamatkan kita selain sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi qad akhraja nata'ij al-fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa rasulina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fasma'u qawlallah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala
وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم كفرة من كفر النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.